Shalom bagi kita semua. Sebentar kita akan memulai ibadah kita. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat penyertaan Tuhan di dalam hidup kami, buat kebaikan Tuhan yang senantiasa Tuhan berlimpahkan di dalam kehidupan kami, Bapak yang baik. Tuhan, Kau yang memberkati ibadah kami pada pagi hari ini. Kami memuja Roh Kudus-Nya Tuhan yang kami situ hadir di tempat ini Tuhan, memenuhi setiap hati kami yang ada di tempat ini Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Biarlah senantiasa Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang memberkati ibadah kami Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah senantiasa Roh Kudus-Nya Tuhan ada di tempat ini Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan menjadi penolong dalam setiap kehidupan kami. Kau menjadi penolong
Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami siap memuji Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita merasakan sukacita Tuhan hari ini. Amin. Kita mau angkat pujian kita mau berkata, Tuhan baik di dalam kehidupan kita. Ada amin? Amin. Haleluya.
Shalom. Shalom. Bersuka cita, amin. Amin. Nah, saudara, ada beberapa hal yang harus kita sadari, yang harus kita tahu, yang harus kita cermati dalam hidup ini. Dan ini adalah sebuah fakta yang karenanya kalau orang tidak sadar, kalau orang tidak mengetahui hal ini, kemungkinan besar dia pasti hidup di luar kebenaran. Dia pasti hidup melawan Tuhan. Dia pasti nyaman di dalam keberdosaannya. Yang pertama, fakta pertama adalah kesadaran kita atau kesadaran kita dan pengetahuan kita bahwa Tuhan sangat mengasihi kita, bahwa Tuhan sangat peduli dengan hidup kita, bahwa Tuhan sangat peduli memperhatikan kehidupan kita. Dan bukan hanya kehidupan si Sandi, bukan hanya masa muda si Sandi, tetapi Alkitab mencatat sampai kepada keturunanku pun Tuhan sudah pedulikan, Tuhan sudah perhitungkan, Tuhan sudah cermati, Tuhan sudah lihat bagaimana supaya saya menjaga hidup, karena kehidupan saya ini sangat pengaruh terhadap keturunan saya. Yang kedua, fakta kedua, bukan hanya Tuhan yang melihat hidup saya, bukan hanya Tuhan yang mencermati hidup saya, bukan hanya Tuhan yang memperhatikan hidup saya, iblis juga sama. Dia juga punya rencana, dia juga punya visi. Bagaimana supaya masa muda saya ini berantakan? Bagaimana supaya masa muda saya ini hidup sesuka hati tanpa memikirkan kehendak Tuhan? Nah, kalau saudara nanti di masa muda sudah melewati itu, sudah berjalan bersama Tuhan, berani menggairahkan kebenaran dalam hidup saudara dan saudara lewat, tentu kan masuk ke dalam pernikahan. Dan di dalam pernikahan pun Tuhan punya rencana, Tuhan perhatikan, Tuhan peduli. Iblis juga sama, dia punya rencana, dia perhatikan, dia lihat saudara untuk menghancurkan pernikahan itu sampai akhir hidup kita. Dia akan terus melihat hidup kita. Makanya kita mengatakan apa? Dia sama seperti singa yang mengaum-ngaum, yang berkeliling mencari orang yang dapat ditelannya. Betul? Makanya kan gak heran kalau orang dari masa muda tidak mengerti kebenaran, pasti di pernikahan juga suami keras, istri juga tidak menghormati suami. Itu dimulai dari masa lalu. Tidak semerta-merta, tidak tiba-tiba jepret muncul orang jahat juga. Nah, fakta yang ketiga yang harus kita tahu bahwa Tuhan tidak paksa saya. Iblis juga tidak paksa saya. Iblis juga tidak bisa memaksa saya untuk hidup di dalam dosa. Dia tak punya kehendak untuk memaksa saya. Dia punya rencana, dia punya pemikiran-pemikiran yang besar. Dia punya langkah-langkah untuk menyeret saya, betul. Tetapi kembali keputusan di tangan kita. Nah, dari ketiga fakta ini tidak bisa dipungkiri bahwa dunia rusak dan Alkitab mencatat itu. Di dalam dunia yang rusak ini, di tengah kekacauan ini, Allah yang benar, Allah yang besar punya rencana yang besar. Amin. Dia punya rencana yang besar dan dia tawarkan kepada orang yang percaya, hai anakku, Sandi Singarifo, aku punya rencana yang besar, maukah ikut dalam pekerjaan? Maukah ikut dalam rencana yang besar ini? Tentu respon saya gimana? Saya ikut atau enggak? Dan rencana besar itu adalah penuaian jiwa, keselamatan, anugerah. Itulah visi Tuhan, itulah rencana Tuhan yang besar. Dan kalau orang mau ikut dalam pekerjaan Tuhan yang besar, dia tidak boleh berpikiran sempit. Dia juga harus punya pikiran yang besar. Apa maksud saya punya pikiran yang besar? Mari kita buka Alkitab dalam Filipi 2 ayat 5. Satu ayat saja. Saya baca untuk kita Filipi 2 ayat 5 dengan baik-baik. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Pikiran yang besar itu adalah ketika kita siap, pikiran kita ini sesuai dengan pikiran Kristus. Saya doa memikirkan tema ini, Great Harvest, apa yang harus diberitakan Tuhan, karena ini bermakna luas. Saya doa, saya pikir-pikir. Nah, ketika saya doa ada muncul satu pengertian dalam pikiran saya. Siapa penuai pertama? Tentu Tuhan kan? Tuhanlah penuai pertama. Allah adalah penuai pertama. Kalau Tuhan adalah penuai pertama, pasti sebelum menuai dia punya rencana, dia punya langkah-langkah yang harus kita teladani. Jadi kalau saudara, saya mau melakukan sesuatu, tanya kepada yang sudah berpengalaman. Kira-kira Tuhan untuk menuai
Tuhan melihat kekacauan di dunia, maka pikiran Kristus adalah melihat jiwa-jiwa yang hancur ini, dan yang pertama sekali yang dia pikirkan, yang dia lakukan adalah ayat 6 sampai ayat 9 dan saudara baca, melepas hak, mengosongkan diri. Dia melepaskan haknya dan menjadi sama dengan manusia. Artinya, kalau kita mau menuai jiwa, kita harus berusaha untuk menghilangkan hal-hal yang berpusat kepada diri sendiri. Ego, tentu Tuhan kan bukan ego, maksud saya melihat apa yang Tuhan lakukan. Dia melepas haknya. Untuk apa? Ya untuk kita. Untuk apa? Ya untuk orang yang berdosa ini, yang pikirannya jahat ini, yang pernah menipu ini. Dan Tuhan melihat, Tuhan menaruh pikiran anak ini harus diselamatkan. Sangka kita. Jadi saudara, kalau mulai punya pikiran seperti itu, Anda punya pikiran yang besar. Tapi kalau kita fokus kepada diri sendiri, aku, itu bukan pikiran yang besar, itu pikiran yang sempit, yang tidak mungkin kita bisa menjangkau jiwa. Artinya kalau kita mau menjangkau jiwa, melepas hak, itu kan tidak mudah. Pada umumnya kan manusia itu, termasuk saya, itu bersifat egosentris. Aku. Tapi Alkitab mengarahkan kita supaya bersikap teosentris. Tuhan. Dan terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Apa maksud apa pekerjaan Tuhan? Ketika Tuhan tawarkan, nah ini pekerjaanku, aku menuai jiwa-jiwa, aku menyelamatkan jiwa-jiwa, kalau kau mau ikut sini. Nah ketika kita mau ikut ambil bagian, kita sedang melakukan pekerjaan Tuhan. Dan tidak boleh dengan hikmat sendiri, tidak boleh dengan pengertian sendiri, harus mencari, harus bersama Tuhan. Dan tidak mudah, dan harganya mahal. Tidak bisa orang buta memimpin orang buta. Saya serius memperkarakan kebenaran ini, menuai jiwa. Bahkan sekalipun tadi gereja kita tidak dapat visi penuaian besar, bukankah penuaian itu adalah visi setiap manusia dari hari ke hari? Visi kita ini orang-orang percaya sampai mati ya penuaian. Apalagi kalau kita dapat visi, inilah waktunya dan harganya mahal. Saya tidak bisa selamatkan orang kalau saya sendiri masih tersandra oleh dosa-dosa yang saya lakukan. Banyak hal yang saya dapat ketika saya berdoa, Tuhan aku mau berubah. Aku mau berubah Tuhan. Paling tidak ketika saya berkhotbah minggu lalu di rumah sakit khusus mata, saya dapat satu pengertian. Selama ini saya kalau doa sebelum firman, kan saya mengatakan berbicara Tuhan. Tanpa mau tahu Tuhan mau dengar atau enggak doa saya ini. Yang penting saya mengucapkan kalimat doa. Saya tidak mau tahu Tuhan dengar atau enggak, yang penting saya mengucapkan kalimat doa, dan itu tidak benar. Berarti saya sedang melakukan pekerjaan sendiri, saya sedang menyampaikan pengetahuan tersendiri. Nah saya belajar, Tuhan dengarlah doa. Tuhan berbicara, aku tidak mengerti apa-apa Tuhan, selama ini aku bodoh. Aku merasa dengan pengetahuan yang kumiliki aku bisa menyampaikan suatu doa, tapi ternyata Tuhan geleng-geleng kepala, kau tidak mengerti, kau bodoh. Orang yang terlibat dalam pekerjaan Tuhan, dia akan melepaskan haknya. Aku gak boleh ego. Apa yang bisa kulakukan untuk orang-orang terdekatku? Apa yang bisa kulakukan untuk adikku, kakakku, orang tuaku? Apa yang bisa kuperbuat? Tuailah itu. Harganya mahal, saya ulang-ulangi ini. Saudara harus meninggalkan dosa-dosa yang kita lakukan selama ini. Apakah saudara pikir saya ini orang yang tidak punya nafsu, orang yang tidak bisa nonton video porno lewat handphone? Bisa. Tetapi ketika saya melakukan itu, saya tidak bisa berdoa. Saudara kalau masuk doa dan hadirat Tuhan, waktu nyembah tidak bisa masuk dalam hadirat Tuhan, saudara harus gelisah. Saya nggak tahu ya, kita kalau dalam dosa lalu melayani tetap dalam hati yang sama, tidak gusar, tidak gelisah, ya mungkin orang ada beda. Tapi umumnya kalau orang hidup dalam dosa, dia pasti gelisah. Saya ini orang yang nggak boleh nih. Tapi ketika saudara mulai meninggalkan itu, saudara mulai, Tuhan aku ingin dipakai, Tuhan tapi ubahlah pikiran, ubahlah hati, saudara akan mulai diberikan Tuhan hikmat-hikmat baru, pengertian-pengertian yang baru. Beberapa kali juga kemarin diminta oleh orang-orang di teman-teman di rumah sakit Mata Toronto bagikan firman Tuhan setiap hari. Nah saya ketika diminta itu, saya mulai sadar bahwa ternyata memang saya ini dipakai Tuhan atau kan tergantung saya. Saya terus mau ikut pikiran saya yang sempit ini, perasaan saya yang bodoh ini, atau ikut Tuhan.
Saudara nggak bisa menuai jiwa kalau diri sendiri masih tidak bisa dituai oleh Tuhan. Saudara masih punya ruang sendiri. Saudara masih punya keinginan sendiri, kerajaan sendiri. Saudara tidak bisa mengatakan datanglah kerajaan. Kalau kita mengatakan datanglah kerajaan, berarti kerajaan kita harus diluluh-lantahkan, dihancurkan. Apa kerajaan? Keegoisan, keberdosaan, susah dan berat. Makanya harganya mahal. Capek untuk hidup benar, dan orang bilang kamu tuh bodoh, nggak apa-apa, waktu yang akan menjawab. Nggak apa-apa, karena memang kebenaran ini harus kita tahu. Dan saya ditaruh Tuhan beban untuk pikir orang tua saya, pikir adik-adik saya. Karena adik saya ini kan terlalu nyaman. Apakah Anda pikir hari ini dia ke gereja? Tidak. Dan itu yang setiap hari saya, dia bukan orang jahat, bukan, baik, santun, tapi tidak mau tahu. Mana tahu dia santun Tuhan. Yang dia tahu, hidup yang dia jalani ini, dia tidak susah, dia enak, ya tidak perlu Tuhan. Makanya saya bilang, Tuhan, tolonglah buat satu kejadian, tapi jangan yang menyakitkan. Sampai saya bilang gitu, tapi jangan yang menyakitkan. Bawalah adik ini, karena saya tahu ini benar. Saudara kalau punya makanan enak, atau saudara pergi ke tempat wisata yang indah, saudara tertarik nggak membagikan yang indah itu, yang enak itu kepada orang yang Anda kasih? Tertarik kan? Dan saya tahu kalau orang-orang keluarga saya tidak mencari Tuhan, dan nyawa ini kita tidak tahu kapan akhirnya, saya akan merasa bersalah, saya akan merasa berdoa. Jadi setiap hari itu yang saya doakan, Tuhan tolong. Mungkin Anda kan tidak tahu, beberapa kali saya, tapi sebab juga beberapa kali saya posting di FB, saya ajak teman-teman ke kampung, bukan untuk main-main, tapi saya ingin mungkin lewat teman-teman ini bisa memberitakan firman di keluarga kami di rumah. Kami pulang ke kampung bukan untuk masak ayam, masak ikan, bukan itu intinya. Tapi yang saya bawa adalah hamba-hamba Tuhan yang saya akan rohani supaya memberitakan firman. Karena saya tahu ini yang paling berharga, ini yang paling penting. Saudara ya, dengan baik-baik, kalau saudara tidak cermat dengan kehidupan, kita akan diseret oleh iblis. Beberapa kali saya saksikan, mungkin saudara juga sering lihat, bisa loh anak sama orang tua gini, apa? Mau apa? Bayangkan betapa jahat anak-anak itu kan. Seolah-olah dia lahir dari pohon kelapa, jatuh gitu dari pohon kelapa, tiba-tiba belum jatuh. Dia nggak tahu ibunya itu merawat 9 bulan, dikandung 9 bulan, dirawat sampai sekarang, sampai bisa ngomong lancar. Dan ngomong lancar itu apakah? Nah itu jahat. Dan itulah teman-teman kita, itulah lingkungan kita. Saudara harus pikir bahwa lingkungan itu tidak sebaik yang kau pikir. Lingkungan di mana Anda berada itu tidak sebaik yang Anda pikir. Bukan berarti nanti kalau saudara setempat Anda mikir ini jahat, pasti bukan begitu ya. Saudara harus hati-hati. Saudara harus pikir baik-baik. Beban kita itu, kalau kita mau menyelamatkan keluarga kita, nggak usah banyak ngomong, Tuhan utus aku ke Papua, nggak perlu. Kakak kita, adik kita banyak yang harus diselamatkan. Orang tua kita banyak yang harus diselamatkan. Di ulang tahun gereja kita di Januari kemarin, ketika saya pulang sekitar jam 3 sore kalau nggak salah ya, jam 3. Belum saya sampai di kios, kan itu foto-foto dikirim ke grup ya. Di grup saya buka, tiba-tiba saya ingat mama saya di kampung. Saya ingat ulang tahunnya, padahal bulan Juni. Detik itu juga saya WA adik saya yang nomor 2, yang nomor 1. Kayaknya 3 bersaudara. Adik saya yang di bawah saya WA. Mama kan ulang tahun bulan 6 ya. Nggak usah lagi foto kue, nggak usah bikin apa-apa. Siapkan uangmu ya. Bulan 6 kita beli cincin untuk mama. Bukan soal cincin atau bukan soal apanya, saudara. Saya terpikir bagaimana supaya keluarga kalian ini saling memikirkan. Dan saya tahu karakter mama saya sampai saya pun gak ada diharapkannya dari anak-anaknya. Gak penting bagi dia. Yang penting kami beres, yang penting kami gak nakal, yang penting kami ini bisa menikmati apa yang kami punya. Tapi saya mulai belajar. Dan saya kasih tahu sama adik ya, supaya dia juga berinteraksi. Ini bukan saya kadang-kadang, kalau saudara mau lihat chat ini bisa saya tunjukkan. Kenapa ini penting? Banyak orang kan nggak sadar ya. Saya ketika melihat bapak saya dengan Pak Uda dengan Pak Tua, memang mereka nggak berantem tapi nggak akrab.
urusanku yang urusanku. Dan saya nggak mau begitu. Saya dengan saudara-saudara saya kan satu tim, harus bergandengan tangan. Tuailah orang-orang terdekat Anda. Gak usah mulu-mulu, saudara gak usah pikirkan, aduh gimana ya ibadah ini, kok orang gak mau datang ya. Kan orang selalu usulkan buat games, tidak penting lah itu. Saudara mau buat secanggih apapun ibadah ini, mau games, mau saudara bisa bersaksikan 24 dari sini sampai situ, kalau orang gak mau ibadah juga gak akan mau. Percayalah. Kita kan maunya buat ibadah itu lingkaran ya, lalu kita ibadah ada games ya, lalu begitu. Gak perlu. Prinsipnya kan orang datang kita sambut dengan hati yang tulus, dia pergi juga tidak kita cari. Kalau hal-hal sepele kita bisa lagi orang lumayan dong. Tapi kalau untuk anugerah Tuhan, keselamatan Tuhan, biar dia pikir sendiri. Orang kan punya banyak alasan. Saya kan lagi begini, saya begini. Udah deh. Orang seperti itu sebenarnya masalahnya bukan di dalam teknis peribadatan, bukan di dalam strategi peribadatan, tapi di sini dan di sini. Selama dia tidak menolong pikiran dan perasaan Kristus, biar saja. Yang mengerti berubah, ubah pikiran, ubah hati. Saya juga serius mulai berubah supaya dibentuk Tuhan. Yang terakhir di ayat 10 dan 11, ketika Kristus memikirkan keselamatan jiwa dan tindakan yang dia lakukan melepaskan haknya. Yang terakhir apa? Semua ini ditujukan untuk memuliakan Allah. Makanya dibilang apa? Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Semua yang kita lakukan ini untuk kemuliaan Allah. Tidak ada untuk kemuliaan diri sendiri. Tidak ada untuk kemuliaan orang lain. Saudara, kalau untuk kemuliaan orang lain, hari ini sudah sepikir, sepaham. Begitu tahun depan Anda tidak sepikir, sepaham, Anda berantem. Tapi kalau untuk Tuhan, saudara, untuk melakukan, untuk dimuliakan, saya memikirkan adik-adik saya supaya dibawa oleh Tuhan dan itu untuk kemuliaan Tuhan. Saya kira tidak mungkin Tuhan tidak jawab doa saya ini. Yang mungkin beberapa waktu nanti Tuhan akan jawab dengan segala cara. Saya selalu bilang, Tuhan boleh sesuatu kejadian apapun itu. Tapi kalau boleh jangan yang menyakitkan Tuhan. Supaya dia datang kepada, berpikirlah dalam skala yang besar. Yang terakhir, ini serius yang terakhir. Salah satu hal yang paling sering di orang gagal paham gini, ketika dia mencapai sesuatu, misalnya seseorang menjadi politikus yang besar, atau jadi dokter, atau jadi tentara, atau jadi pemusik yang handal, atau jadi pendeta besar, atau pengusaha, atau pegawai negeri. Kebanyakan orang berkata, inilah hidupku. Sampai di sinilah aku sudah menuai apa yang aku lakukan. Kalau begitu pikiran kita, kalau apa yang sudah kita dapat lalu kita berhenti di situ, sekarang saya tanya, apa bedanya kita dengan PNS di luar sana, dengan TNI di luar sana, dengan pengusaha besar di luar sana, dengan pemusik yang hebat di luar sana? Justru yang saya pahami, ketika kita menemui sesuatu, misalnya susah, misalnya saya jadi pengusaha besar, atau Anda jadi pegawai negeri, atau Anda jadi polisi, tentara, justru itu adalah awal saudara lebih efektif untuk melayani Tuhan. Itu awal sebenarnya. Tapi kalau kita berhenti di situ, udahlah, kita nggak ada bedanya dengan orang di luar sana. Tapi ketika kita mulai memikirkan apa yang bisa kita buat untuk ini, kita sedang berpikir dalam skala yang besar. Tapi ya aku berarti pikiran kita sempit. Nah, saya kira ini yang harus kita pahami. Mulai berubah, saya nggak tahu mau gimana ya, tapi gelisah kalau Anda tidak bertemu Tuhan. Gelisah kalau Anda tidak mengalami apa yang dialami dulu saudara menikmati Tuhan. Saudara diberikan hikmat, pengetahuan. Saudara harus gelisah kalau saudara mulai tidak merasakan itu. Terserah orang mau bilang apa, bodoh amat, gak penting. Yang penting Tuhan setuju dengan apa yang saudara lakukan. Sama seperti ibadah sekolah minggu kan. Beberapa kali saya lihat kan beberapa anak-anak itu ya, kalau saya perhatikan, saya sering perhatikan wajah itu ya. Beda kalau anak-anak kita suruh rumah dan malas nggak mau tahu, itu beda dengan anak-anak yang dalam keadaan murung, sedih. Saya nggak tahu. Jadi saya pikir
Apakah di rumah ini kena marah atau gimana? Pikir baik-baik, peka dengan keadaan sekeliling kita. Kalau kita nih orang dewasa yang sudah beranjak dewasa, kita tadi punya masalah, kita bisa acting dengan berbahagia. Atau mungkin kita dalam berbahagia itu kita bisa acting soalnya punya banyak pergumulan. Tapi anak-anak, apa yang sedang dialami itu terekspresi di masalah. Dan saya lihat itu harusnya sebagai orang yang bijaksana mikir apa yang harus saya lakukan. Tentu dengan pengetahuan yang saya sampaikan, dia nggak ngerti dengan apa caranya. Doa, cari Tuhan, karena saya nggak tahu gimana cara melupakan anak ini. Makanya harganya mahal. Kalau kita perhatikan, kasihan. Bayangkan itu adik saya sudah bayangkan, kalau adik saya gimana ini? Gitu. Ya, saya juga di tempat sana. Karena anak itu bandel sekali. Saya lagi duduk malah dikagetin. Saya mau marah juga nggak bisa. Saya mikir lihat wajahnya sedih. Jangan-jangan tadi hubungan dimarahin emaknya gitu, saudara. Jadi mulailah pikir orang lain. Pikir baik-baik. Sulit, tapi saudara harus berubah. Amin. Kita akan berdiri.